Saudara, Bareskrim Polri menunda pelaksanaan gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang diminta Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko bilang gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang sambil menunggu kejelasan pihak-pihak yang ingin mereka libatkan dalam proses itu. Truno Yudo menjelaskan sebelumnya undangan gelar perkara sudah dikirimkan pada akhir Juni 2025. Kami kutip dari kompas.com, Karopenmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo bilang, tanggal 2 Juli kemarin, TPUA membuat surat permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan. Di lain pihak, TPUA mengaku pengunduran gelar perkara khusus disampaikan penyidik Bareskrim melalui kantor kuasa hukum Egy Sujana. Selanjutnya, pelaksanaan gelar perkara khusus akan dilakukan Rabu 9 Juli nanti. Sebelumnya, pihak Roy Suryo menyatakan kesiapannya menghadiri gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi yang dijadwalkan hari Kamis di Bareskrim Mabes Polri. Gelar perkara khusus yang tadinya akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 3 Juli 2025, itu ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 bertempat di ruangan Karo Wasidik Reskrim Polri. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi belum juga menunjukkan kemajuan. Apalagi pihak penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS memilih untuk tidak hadir memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Sebelumnya, pihak Roy Suryo menggelar konferensi pers pada Selasa 1 Juli lalu. Dalam konferensi tersebut, pihak Roy menyatakan tidak akan hadir ke Polda Metro Jaya karena menurutnya undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Selain perkara di Polda Metro Jaya, laporan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim juga masih menunggu terlaksananya gelar perkara khusus yang diminta oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis tanggal 9 Juni mendatang. TPUA bersikeras meminta agar sejumlah ahli independen dari pihaknya turut dihadirkan dalam gelar perkara khusus, tak hanya pelapor Egy Sujana. Namun menjadi catatan kami bahwa undangan itu hanya ditujukan kepada pribadi saudara Egy Sujana. Pada permohonannya sudah jelas, kami mengajukan permohonan, di situ ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Azamkan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Bareskrim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan, termasuk kami karena itu dampaknya bisa kepada klien kami. Tim hukum dari tim advokasi ini juga berkepentingan untuk bisa hadir
untuk menjamin proses dan prosedur dalam gelar perkara khusus itu bersifat transparan, kredibel, dan akuntabel. Gelar perkara khusus diinisiasi tim pembela ulama dan aktivis usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil uji lapor ijazah Jokowi. Kala itu Bareskrim mengumumkan jika ijazah S1 Jokowi identik dan sekaligus menutup perkara ijazah karena tak ditemukan adanya unsur pidana. Tim Liputan Kompas TV. Setelah pihak Roy Suryo yakin akan menghadiri gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang sebelumnya dijadwalkan Kamis ini, pihak Polri hari ini menyatakan ditunda penundaannya karena permintaan pihak TPUA yang bersikeras minta dihadirkan ahli-ahli independen dari mereka. Kami akan diskusikan ini bersama para narasumber. Dua narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini. Yang pertama, penuding ijazah Jokowi, Roy Suryo, hadir kembali bersama kami kali ini. Hai Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir lagi. Dan yang juga hadir bersama kami adalah Ade Darmawan dari Peradi Bersatu. Mas Ade, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Kabar kami baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Tadi yang terakhir kali saya terima informasinya itu dari Mabes Polri bilang bahwa GP khusus harusnya hari ini ditunda. Dan ternyata penundaan itu datang dari permintaannya pihak Anda, TPUA. Bukankah dengan menunda ini malah makin nggak pasti nih soal kejelasan kasus ya? Gini, jadi perkara apakah penundaan dari TPUA atau tidak, terus terang kan saya bukan orang internal TPUA, tapi yang diminta oleh TPUA. Jadi mau diminta oleh TPUA atau penundaan dari Mabes, yang jelas surat yang ada yang ditujukan pada Profesor Egy Sujana, ya TPUA, hari ini Jakarta 3 Juli tidak mencantumkan alasan penundaan. Jadi pokoknya hanya ditunda saja gitu. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini kami sampaikan penundaan pelaksanaan, jadi tidak ada alasan dari mana. Jadi artinya ya sudah, kita tunggu saja yang akan dilaksanakan pada tanggal Rabu 9 Juli. Tapi gini, Mas Tifal, ini penting banget. Apa tuh? Mumpung ada, saya setengah menit saja ya. Hari ini juga saya mohon ada klarifikasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyampaikan, dan berita ini ada di situs berita terkenal ya, Detik. Beliau mengatakan hari ini menunggu kehadiran Roy Suryo dan kemudian RS yang lain-lain, akan ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Tolong Kabid Humas Polda Metro Jaya ya, sampai dengan siang ini ya, saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, dan jangan malah menyebarkan hoax ya. Nanti takutnya bukan takutnya ya, saya nggak mau disebut mangkir karena hari ini nggak ada pemanggilan di Polda Metro Jaya. Kenapa ada narasi yang mengatakan itu? Tapi kalau ada penundaan di Bareskrim, institusi yang berbeda, ya memang ini ada suratnya. Soal PMJ kita bahas itu nanti. Coba kalau yang soal GP khusus yang ditunda ini, kan dari Polri kan minta menunda karena alasannya menunggu kepastian nama-nama yang dilibatkan dari pihak TPUA. Anda sendiri koordinasi terakhir dengan TPUA, pihak mana sih yang dimaksud ini? Ya, artinya gini, kalau setahu saya semalam, saya diminta standby, siap oleh TPUA, saya Dr. Resmond akan dihadirkan selaku ahli yang nanti independen, yang nanti dihadirkan. Jadi soal apakah permintaan itu dari TPUA atau dari Bareskrim, yang jelas surat dari Bareskrim memang menunda itu untuk hari Rabu tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Yang independen itu maksudnya kayak gimana? Ya dari pihak pelapor. Jadi bukan dari pihak yang terlapor. Saya sambil tampilkan lagi nih apa pernyataan dari Truno Yudowisno Andiko dari Mabes Polri yang bilang begini, tanggal 2 Juli kemarin TPUA membuat surat permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang sampai mereka mendapat kepastian atas nama-nama yang dilibatkan. Nah ini dia yang kita tampilkan di sini. Sehingga menurut Anda Mas Ade, gelar perkara khusus yang ditunda ini karena menunggu nama dari TPUA untuk dilibatkan pihak-pihak yang menjadi ahli independen, dirasa masuk akal nggak untuk dipenuhi permintaan itu? Jadi gini, kalau yang biasa ya Mas Tifal kami lakukan gelar perkara khusus di Bareskrim ya, biasanya itu tidak ada, kami jarang mendapatkan mengusulkan untuk ahli dari luar, karena sebenarnya Mabes Polri itu sudah menyediakan ahli di situ, dan di situ memang itu main fair banget. Kenapa saya bilang main fair? Di situ ada banyak Mas Tifal, di situ ada Irwasum, terus kemudian ada Propam, semua dilibatkan unsur yang ada di kepolisian, apalagi bidang pengawasan. Nah di bidang pengawasan termasuk Divkum ya. Jadi memang nggak main-main kalau untuk gelar perkara khusus itu adalah sesuatu
upaya hukum, ya, di mana upaya hukum terakhir sebelum masuk ke Prapit, yang biasanya kalau kita di kasus lain ya kita menjadi tersangka. Tetapi di dalam gelar perkara khusus itu sering juga kami menggelarkan dulu sebelum kami melangkah pada pra-peradilan. Oke, sehingga Anda mau bilang bahwa apa yang sudah dilakukan polisi sebelumnya ini itu sudah secara ahli dan saksi-saksi sudah cukup relevan dan tidak perlu memenuhi permintaan dari TPU untuk nama-nama lain dari mereka. Sebenarnya monggo-monggo saja, Mas. Tetapi pada dasarnya itu saya rasa itu sudah bagus sih. Saya ngapain juga untuk menambah ahli ya? Karena di situ kan terlapor Dumas, kemudian pelapor Dumas, dan di situ tidak ada bantah-bantahan, tidak ada uji level atau apa di tempat itu gitu loh. Karena yang dibahas adalah sistem penyidikannya, namanya saja Biro Wasidik. Bagaimana dia menyelidiki kasus, itu yang diperiksa. Seperti apa sih penanganan kasusnya gitu loh, sampai dia dihentikan. Nah, kalau memang tidak memenuhi unsur tindak pidana, nah itu yang menjadi harus dibahas di Wasidik. Kenapa dihentikan? Terus kemudian kenapa harus dilanjutkan? Ya. Itu. Jadi sesungguhnya gini, apa yang coba dikejar sebetulnya, poin apa yang coba dikejar oleh Anda dan teman-teman TPUA sampai meminta dan bersikeras untuk gelar perkara khusus ini harus dijalankan? Ya, menariknya begini, kalau tadi dari Mas Ade mengatakan di sana sudah ada ahli-ahli gitu ya. Saya mengatakan mungkin ahlinya kurang ahli. Karena kok bisa ya ijazah yang tidak identik ya, itu kemudian pembandingnya juga tidak jelas pembandingnya mana. Sementara kami memiliki ijazah pembanding ya, nomor 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi kok bisa ada ahli dalam tanda kutip yang nanti katanya mau dihadirkan itu, jadi kan tidak imbang nih. Gimana bisa ada seorang ahli yang tidak ahli yang kemudian dihadapkan untuk menjelaskan? Makanya saya menghormati betul ya TPUA untuk kemudian menghadirkan Mas Tifal gitu ahli independen saya Dr. Respon yang sudah memastikan, dan kami punya science base ya untuk kemudian bisa memastikan itu, dan kemudian insya Allah itu akan hadir. Dan saya mengatakan tadi makanya dalam konferensi kemarin kami siap 11.000 triliun % gitu ya untuk hadir, bahkan juga di Polda Metro Jaya sekali lagi kalau memang ada undangan resmi. Jadi hari ini tuh nggak ada undangan. Jadi jangan sampai ada hoax yang beredar bahwa RS, TT, kemudian ES dan lain sebagainya hari ini tidak datang di Polda Metro Jaya. Spesifik ya, saya butuh penegasan spesifik. Jadi yang mau dikejar itu dari GP khusus itu apa? Adalah kalau sempat dikatakan penghentian ya, penghentiannya tuh proper tidak? Ya, jadi Bareskrim kemarin menghentikan tuh proper nggak? Apakah keterangan dari ahli-ahli dalam tanda kutip ya yang kurang ahli tadi itu masuk akal nggak? Kayak KKN tidak jelas ya. Ternyata tahun 83, 85 desa KKN juga ternyata kacau. Kemudian ada statement dari Pak Anda mau minta itu juga dijuruskan ke dalam masalah ijazah itu? Oh iya jelas kan ijazah itu tidak mungkin terbit mak bedunduk atau tiba-tiba muncul tanpa ada skripsi dan KKN yang clear. Itu semua terbuka lah, jujur aja lah. Nah Mas Ade, itu alasan mereka untuk mendorong gelar perkara. Tapi menurut Anda tepat nggak kalau kemudian nanti dikaitkan lagi masalah yang ijazahnya, kemudian KKN dan lain-lain itu? Jadi gini ya, bahwa kemudian kita berbicara bahwa menuntut gelar perkara khusus itu dengan tanda kutip saya bisa pahami suasana kebatinan teman-teman bahwa ingin membuka kembali. Nah, ini kan yang biasa didiskusikan oleh para advokat ataupun penasihat hukum bahwa dengan gelar perkara khusus itu bisa dibuka kembali. Kan itu umumnya ya. Tetapi pada hemat saya gini, ini kan Dumas. Sebenarnya rangkaian Wasidik itu adalah tahap penyidikan gelar perkara itu. Kenapa? Penetapan seorang dijadikan tersangka atau layak atau tidak layak naik sidik. Tetapi di dalam kasus teman-teman TPUA di sini, saya melihat bahwa apa yang dilakukan pelaporan Dumas, bukan pelaporan, pengaduan Dumas, itu sebenarnya ya Mas ya, kalau saya bilang itu ya diterima-terima saja dulu sebagai Dumas. Kenapa? Karena sebenarnya alat bukti itu kan harus dua bukti awal untuk mengadukan sesuatu. Nah, saya tahu juga, memahami juga suasana kebatinan teman-teman di kepolisian bahwa ketika ini ditolak, ini akan menjadi bias. Tetapi okelah diterima. Namun kemudian
kemudian bukti yang mereka bawa, ya, itu harusnya yang betul-betul produk, ya, pembandingnya, Mas. Sehingga menurut Anda apa yang gelar perkara khusus ini bisa tidak untuk ditindaklanjuti menjadi ya yang kemarin sempat dihentikan gara-gara sudah dinyatakan identik itu bisa dilanjutkan lagi ke proses hukum atau tidak? Hasilnya akan sama, Mas. Mas, Anda meyakini itu? Saya meyakini itu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa dalam tahap lidik, bukan penyidikan. Oke. Sehingga belum banyak yang bisa diambil dari situ. Kenapa? Karena bukti awal yang diberikan oleh teman-teman TPUA, saya anggap itu nggak prepare untuk menjadi bukti. Itu pemahaman saya. Oke. Ya. Itu alasannya. Ya, Gitu. ya nggak apa-apa pemahamannya Mas Ade yang terus terang mungkin tidak terlibat langsung ya, karena kan Mas Ade kan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya loh, jadi ini Tapi semua ini orang harus clear ya, gitu. Jadi ada bias di sini. Beliau itu nggak di tengah, tapi sebagai pelapor di kasus Polda Metro Jaya. Tapi yang jelas saya juga tidak terlibat langsung karena saya bukan orang TPUA, tapi saya diminta oleh TPUA. Tapi yang jelas gini, Mas, kenapa makanya perlu diadakan gelar perkara khusus? Karena menurut teman-teman dari TPUA, hasil konpres kemarin tanggal 22 Mei yang dilakukan itu banyak sekali kekurangannya atau bahkan kecacatannya atau bahkan ketidakahliannya dari ahli-ahli konon yang sudah dipanggil. Antara lain tadi ya pembandingnya nggak ada, kemudian harian KR-nya tidak clear, kemudian disakakan dan sebagainya. Dan satu lagi di samping ini, Mas, ada mungkin yang belum terungkap bahwa TPU pun melaporkan kepada Propam terhadap Dirtipidum. Ya, itu juga sudah. Beliau itu dilaporkan dengan banyak kekurangan yang ada. Masa bisa Dirtipidum kemudian menghentikan perkara dan kemudian mengatakan agar Indonesia itu bisa lebih baik, lebih gitu. Ya, melampaui kewenangannya kan seolah-olah jadi Kapolri gitu. Nah, jadi itulah banyak dilaporkan dan kita tunggu saja prosesnya. Jadi bukan hanya kami-kami yang konon dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh Mas Ade dan kawan-kawan, dan hari ini sekali lagi tidak ada ya pemanggilan itu, jangan menyebarkan hoax ya kalau ada itu. Dan satu lagi adalah justru Dirtipidum ya Pak Brigjen itu Juan ini itu yang justru dilaporkan, saya sudah lihat suratnya oleh TPUA kepada Propam. Sehingga nanti di tanggal 9 itu ada bukti baru tidak yang akan Anda bawa bersama dengan teman-teman TPUA? Ya, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti baru dan kami siap melakukan uji forensik ya terhadap itu. Kalau tadi Mas Ade mengatakan itu tidak ada gini. Ya, saya tahu insya Allah di peringatan ke-79 tahun Polri, Polri akan menjadi lebih progres, lebih maju, dan kemudian juga bisa lebih terbuka kepada masyarakat. Oke, ini kemana arahnya kalau menurut Anda kalau terjadi gelar perkara khusus ini akan kemana prospeknya nanti? Ya, begini. Saya sampaikan lagi satu pengalaman saya di dalam melaksanakan gelar perkara. Jadi gelar perkara khusus ini tidak ada saling bantah, Mas. Jadi Mas Tifal harus kita pahami bahwa gelar perkara khusus itu hanya melampirkan, ini loh alat bukti, alasan-alasan saya melaporkan. Terus kemudian si terlapor humas, ini loh alasan-alasan, terus kepolisian sebagai penyidik di situ itu juga menyampaikan alasan kenapa sampai dihentikan. Nah, ini semua akan menjadi acuan dari gelar perkara itu. Jadi bukan praktek gini. Jangan seolah-olah pemahaman kita bahwa gelar perkara khusus itu adalah satu peradilan semu, di mana praktek peradilan ada pembuktian, ada laboratorium forensik, kemudian diuji coba. Itu kan ranahnya sebenarnya pengadilan, Mas. Jadi jangan juga kita salah memahami bahwa apa sih sebenarnya gelar perkara khusus itu? Sebenarnya itu memfaktakan ada nggak unsur tindak pidana di dalam satu peristiwa pidana itu. Dan Anda meyakini singkat saja tidak akan mengubah cerita yang sebelumnya itu sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim? Bahwa saya yakin kenapa? Karena itu tadi, Mas, tidak ada alat bukti yang cukup untuk dinaikkan ke dalam, menurut saya, ke dalam laporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Yang kita tunggu sekarang adalah saat nanti akan berlangsung di tanggal 9, apakah akan ada bukti baru atau tidak. Mas Roy? Ya, kalau Polri mau reformis, kalau Polri mau menyampaikan bahwa ada pembaruan di 79 tahunnya kemarin,
lakukan perubahan itu dan itu tidak mungkin Baik. bisa tidak dilakukan kalau tidak terjadi dan Polri akan Oke. kemudian dicintai masyarakat kalau ada perubahan. Mas Roy, Mas Ade, terima kasih Baik. banyak sudah mau Terima hadir kasih. dalam diskusi kami kali Terima ini. kasih. Sehat selalu Terima untuk kasih. Anda semuanya. Terima kasih. Dan informasi lain akan hadir usai jeda, saudara. KPK menggandeng Polri untuk mengusut temuan senjata api saat penggeledahan di rumah anak buah Bobi Nasution. Lalu bagaimana Topan Ginting bisa mendapat izin pemakaian senjata? Maidop Elvina punya diskusinya. Usai jeda berikut. Kan 53